A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kitab yang akan saya bawakan ini adalah merupakan kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, yaitu yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat khususnya untuk saya pribadi yang membacakan dan untuk para pemirsa sekalian, bahwa di akhir-akhir ini seringkali terjadi pemvonisan atau memvonis kekufuran terhadap seseorang. Begitupun tuduhan-tuduhan bid'ah terhadap amaliyah-amaliyah orang lain yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pemikirannya. Maka kitab ini akan mengemukakan jawaban-jawaban atas tuduhan-tuduhan itu semua. Al-Babul Awwal, dan akan saya kemukakan ala makna pesantren, kemudian sedikit saya terjemahkan. Al-Babul Awwal utawi iki iku bab, utawi bab kang pertama iku mabahitsu pira-pira pembahasan fil aqidah ing dalam nerangaken aqidah. Wa fiha lan iku tetep ing dalam mabahits bayanu fasadi maqayis takfir, utawi mertelaken rusake pira-pira kias sing ngafiraken wa tadlil lan nyasaraken al yauma ing dalam iki kitina. Bab yang pertama adalah pembahasan tentang kesalahan parameter kekufuran dan kesesatan yang terjadi pada zaman sekarang ini. At-tahdhir minal mujazafah bitakfir. At-tahdhir ay hadza utawi iki iku at-tahdhiru medeni minal mujazafati saking sembarangan bitakfiri kelawan ngafiraken. Larangan menjatuhkan vonis kafir atau takfir secara membabi buta yang terjadi di akhir-akhir ini. Yukhti'u luput sapa katsiron wong akeh minan nasi saking menungso aslahahumullah, aslahahum mongko mugi-mugi bagusaken ing katsirum minan nas sapa Allah Gusti Allah luput mau fi fahmi haqiqatil asbab ing dalem memahami hakikate pira-pira sebab allatika tukhriju kang ngetoaken apa al asbab sahibaha ing wong kang anduweni asbab an dairatil Islam saking lingkaran Islam. Wa tujibu lan nyebabaken apa al asbab alaihi ngatasi sahib al hukma ing hukum bil kufri kelawan kufur. Yukhti'u katsirun minan nas, banyak sekali orang yang keliru di dalam memahami substansi faktor-faktor yang membuat seseorang keluar dari Islam dan divonis sebagai kafir. Fatarahum yusari'un ilal hukmi, fatarahum mongko ningali sapa sirahum ing katsirun minan nas ilal hukmi maring hukum alal muslimin atas wong Islam bil kufri kelawan kufur. Limujarradil mukhalafati krana melulune nulayani hatta lam yabqa, sehingga ora tetep minal muslimina saking pira-pira wong Islam ala wajhil ardi ing atase dhuwure bumi sapa illal qalil angin wong kang kidik atau wastit. Maka kita dapat menyaksikan di luaran sana mereka cepat-cepat ilal hukmi alal muslim bil kufri, segera atau dikit-dikit mengkafirkan terhadap orang muslim hanya karena limujarradil mukhalafah, hanya karena berbeda pandangan. Nah, vonis inilah kemudian menyebabkan hatta lam yabqa minal muslimin ala wajhil ardi illal qalil, sehingga ini membuat jumlah penduduk muslim di dunia tinggal sedikit dong kalau begitu. Kenapa?
Ya karena orang Islam kebanyakan itu divonis sebagai orang kafir. Kalau begitu orang muslim di dunia ini ya tinggal sedikit kalau begitu. Tetapi sekalipun demikian kata muallif, kata pengarang kita Mafahim Yajib Antus Sahah ini, wa nahnu tawi kita ikuna talam masu merdi nyupri sapa kita liha ulai mari mengkono katirum minan nas al udhra ing nyepura tahsinan krana bagusaken didzani maring penyana. Wa naqulu lan ngucap sapa kita la'alla niyatahum menawa niyate katsirum minan nas iku hasanatun bagus, yakni min dafi'i wajibil amri, saking dorongan kewajiban perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran. Tetapi Kiai Musannif sendiri sebenarnya begini, kami karena husnudzon tahsinan lidzon berusaha memaklumi tindakan tersebut serta berpikir barangkali saja niat mereka itu baik, yaitu dorongan wajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu kewajiban mempraktekkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin ini yang mendasari tindakan-tindakan mereka. Tetapi seharusnya walakin fatahu, tetapi nepot ing katsirun minan nas apa anna wajibal amri, temen satuhune wajib perintah bil ma'rufi kelawan ma'ruf wan nahyi lan nyegah anil munkari saking mungkar iku labudda mesti fi adaihi ing dalem nekani al wajibal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar apa minal hikmah saking hikmah wal mau'izati lan pitutur al hasanati kang bagus. Wa idza qadha lan ing dalem nalikane natrapi apa lamur perintah al mujadalah ing perdebatan yo yajibu mongko wajib apa antakuna yen to ono apa al mujadalah iku billati kelawan perkara hiya kang utawi allati ku ahsan luwih bagus. Sayangnya menurut muallif, menurut pengarang kitab ini, sayangnya mereka lupa bahwa kewajiban mempraktekkan amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilakukan dengan cara-cara yang bijak dan tutur kata yang baik atau bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sehingga wa idza tadal amru al mujadalah, kalaupun kemudian memaksa untuk melakukan perdebatan, ya hendaklah antakuna billati hiya ahsan, maka harus dilakukan dengan metode-metode atau cara-cara yang baik sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ngajak sira ila sabili rabbika maring dalane pangerane sira bil hikmati kelawan hikmah wal mau'izati lan pitutur al hasanati kang bagus wajadilhum lan madonono sirahum ing nas billati kelawan perkara iya kang utawi allati iku ahsan luwih bagus. Kata Allah, serulah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Kalaupun kemudian terjadi mujadalah, terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan cara-cara yang baik. Jangan kemudian kafir. Nah, di sini muallif, musannif, pengarang kitab ini memberikan sebuah perumpamaan atau contoh. Fa idza da'auta musliman yusalli, fa idza da'auta mongko ing dalem nalikane ngajak sapa sira ngajak ning sapa musliman ing wong Islam, muslim sing kayang apa yusalli kang salat sapa muslim wa yuaddi lan nekani sapa muslim nekani faraidallah ing pira-pira fardhune Gusti Allah. Wa yajtani bulan ngendohi sapa muslim maharimahu ing pira-pira larangan Allah.
wa yansiru lan gelar sapa muslim dakwatahu ing dakwah muslim wa yusayyidu lan wataken sapa muslim masajidahu ing pira-pira masjid muslim wa yuqimu lan ngedegaken sapa muslim ma'ahid ing pira-pira pondoke muslim ngajak ila amrin maring perkara tarahu kang ningali sapa sira ing amr haqqan ing perkara kang hak akan tetapi muslim tadi berbeda pendapat wa yarahulan ningali sapa muslim ing amr huwa ya muslim ala khilafika ing atase nulayani sira wa ra'yu hali utai pendapat fi ing dalam amr bainal ulama ing dalam antarin ulama iku mukhtalifun beda-beda qadiman ing dalam zaman kang dingin iqraran saking arah ikrari wa ingkaron lan arah ingkar. Kemudian falam yutawi'ka mongko ora manut sapa muslim ing sira fi ra'yika ing dalam pendapat sira faramaitahu mongko nuduh sapa sira ing muslim bil kufri kelawan kufur limujarradi mukhalafatihi krana melulune nulayanane muslim li ra'yika maring pendapat sira ya faqad qarafta kata muallif mongko teman-teman nglakoni sapa sira azimatan nukaraa ing agung-agunge perkara kang den ingkar wa taitalan nekani sapa sira amron ing perkara iddan kang bahayani nahaka kang nyegah ing sira anhu saking amron iddan sapa Allah Gusti Allah wa da'aka lan ngajak sapa Allah ing sira ilal akhdi maring ngalap fihi ing dalam amr bil hikmati kelawan hikmah wal husna lan kebagusan. Nah ini muallif memberikan perumpamaan contoh seperti ini. Wa idza fa idza da'awta musliman kalau jika Anda mengajak seseorang yang muslim, sekali lagi, jika Anda mengajak seorang muslim, di mana orang Islam ini yusalli, dia taat mengerjakan sholat, dia juga yuaddi faraidallah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dia juga wayajtanibu maharimahu, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan dia menyebarkan dakwah, mendirikan masjid-masjid, kemudian menegakkan syiar-syiar. Nah, apabila kamu, kata Kiai Musannif, mengajak seorang muslim yang seperti ini untuk melakukan sesuatu yang menurut Anda benar, yang dinilai Anda benar, sedangkan orang muslim tadi itu memiliki penilaian yang berbeda, artinya berbeda pendapat dengan apa yang Anda ajak. Warra'yu fihi bainal ulama'i mukhtalifun, dan hal ini juga menurut para ulama memiliki penilaian yang berbeda sejak zaman dulu. Mereka berbeda pendapat dalam persoalan tersebut. Lantas falam yutawika, orang muslim yang kamu ajak ini tidak mengikuti pendapatmu, lalu kamu kemudian menilainya dengan nilai kafir, faramaitahu bil kufri, kamu menuduh, menjustifikasi dia sebagai orang kafir hanya karena berbeda pendapat, faqad qarafta azimatan nukara, maka kamu telah melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Dan ataita amran indan haka anhullah, dan kamu juga telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, padahal Allah sendiri menyuruhmu untuk menggunakan da'aka idal akhdi fihi bil hikmah wal mu'izatil hasanah, untuk mengambil cara-cara yang hikmah, cara-cara yang bijak, dan juga tutur kata yang baik. Kembali lagi, maka di atas itu
wa dzalika ad'a ilal qabul wa aqrabu lil husul 'ala al maqbul wa mukhalafatuhu khata'un hamaqah. Kenapa? Karena mengajak seseorang dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanati ini lebih efektif untuk menggapai hasil. Kalau kemudian sebaliknya menggunakan cara yang negatif, itu sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Justru cara yang seperti inilah wa mukhalafatuhu khata'un wa hamqa, kata muallif, kata pengarang kitab ini, itu adalah merupakan tindakan yang salah dan merupakan tindakan yang tolol. Kenapa? Lalu mengajak orang lain kok dengan cara justru menjelekan orang lain. Bagaimana kemudian bisa diterima? Tetapi kalau dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang hasanah, kalaupun kemudian terjadi perdebatan, jadilhum billatihi ahsan, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Inilah kemudian yang ad'a ilal qabul wa aqrabu lil husul, cara yang efektif untuk menggapai hasil-hasil yang diinginkan. Qala ngendika sapa al-alamah Imam kang alimi rupane al-imamu imam As-Sayyid Ahmad Masyhur Al-Haddad, yaitu Sayyid Ahmad Masyhur Al-Haddad. Wa qadin aqada lan teman-teman wis dadi apa ijma' ala man'i takfiri ahadin ing atase nyegah ngafiraken wong siji min ahli qiblat saking ahli qiblat. Illa bima angin kelawan perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma nafisani utawi nafiaken tat kang agawe al-qadir kang kuwasa jalla wa ala. Jalla maha agung sapa as-sani wa alal mahluk sapa as-sani. Au syirkun atawa syirik jaliun kang jelas. La yahtamilu kang ora mengku apa syirkun jali at-ta'wil ing ta'wil. Au ingkarun nubuwati utawa ngingkari kenabian, au ingkaru ma utawa ngingkari perkara ulama kang denewuri apa wa menentine saking agama bid darurati kelawan mas. Au ingkar mutawatirin utawa ngingkari perkara kang mutawatir, au mujma' alaih utawa perkara kang mestian mufakat sapa apa alaihi perkara daruratan kelawan pasti minad din saking agama. Al-Allamah Ahmad Masyhur Al-Haddad mengatakan demikian. Telah ada konsensus ulama untuk melarang memvonis kufur terhadap ahlul qiblah. Siapa ahlul qiblah? Yaitu umat Islam. Ini ijma' ulama. Ulama telah bersepakat bahwa dilarang untuk memvonis kufur terhadap ahlul qiblah, yaitu orang Islam. Orang yang melakukan sholat kok divonis kafir. Kecuali illa bima fihi nafisani al-qadir jalla ala. Ya, kecuali akibat dari tindakan yang mengandung unsur meniadakan eksistensi Allah. Artinya ada orang kok sengaja dia mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Ini baru kafir. Atau dia melakukan syirkun jali. Sekali lagi, dia melakukan syirkun jali, yaitu kemusyrikan yang benar-benar nyata, bukan syirkun khafi, bukan kemusyrikan yang masih samar-samar. Artinya kalau ada orang yang melakukan kemusyrikan yang masih khafi, itu pun belum boleh dikatakan dia sebagai orang kafir. Dia boleh dicap atau divonis sebagai orang kafir itu kalau dia melakukan syirkun jali la yahtamilu ta'wil, kemusyrikan yang nyata yang tidak mungkin lagi ditafsirkan lain. Artinya benar-benar musyrik. Itu si tahlil musyrik, ziarah kubur musyrik. Dari mana? Dia dijadikan sebagai dituduh sebagai kafir itu kalau melakukan kemusyrikan jali, kemusyrikan yang benar-benar jelas,
la yahtamilu takwil, yang tidak membutuhkan lagi pentakwilan ataupun tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin ditafsirkan lagi. Atau boleh dia divonis sebagai orang kafir apabila ingkarun nubuwah, mengingkari kenabian. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi, baru kafir. Au ingkaru ma'ulima minad din bid-darurah, atau mengingkari sesuatu yang telah pasti ditetapkan oleh agama, atau mengingkari prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang harus diketahui oleh orang Islam tanpa pandang bulu. Au ingkaru mutawatirin, atau dia mengingkari sesuatu yang sudah mutawatir, sudah dikategorikan mutawatir, sudah terkenal. Hadis yang mutawatir atau sesuatu yang sudah mutawatir. Nanti mutawatir di belakang ada penjelasan. Au mujma' alaih daruratan minad din, atau mengingkari sesuatu yang telah mendapatkan konsensus ulama dan wajib diketahui oleh semua orang Islam tanpa pandang bulu. Ya, sholat itu kan semua orang Islam tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian dia mengingkari. Nah, ini baru dikatakan sebagai kafir. Al-Quran itu sudah mutawatir, sudah diketahui oleh semuanya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Kok dia ingkar, mengingkari Al-Quran satu huruf sekalipun? Nah, itu baru dia boleh dijustifikasi, boleh dicap, boleh dituduh sebagai orang kafir. Tapi yang terjadi sekarang itu, aduh, Masya Allah, mohon maaf. Ada orang ziarah kubur saja kemudian sampai dicap kafir. Bahkan yang lebih parah lagi itu kan hukum-hukum yang telah ditegakkan di dunia ini, di Indonesia ini adalah hukum kafir. Ya, Masya Allah. Inilah kemudian perlu kajian-kajian mendalam. Maka disinilah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengemukakan kitab ini tujuannya adalah untuk menepis agar tidak terjadi kemudian tuduhan-tuduhan yang jauh atau kemudian akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah melekat khususnya di penduduk negara Indonesia ini kemudian menjadi luntur, atau bahkan untuk anak-anak muda yang masih rentan, anak-anak muda yang belum matang memahami ajaran-ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit dikafirkan, dan inilah yang berbahaya. Sehingga butuh adanya kajian-kajian kitab ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan besok bisa dilanjutkan lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.